Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa acara kita malamnya nakeun dengan tema pengajian asbar tasawuf, tauhid, fikih dan tafsir Majelis Salim Baitur Rahim Masjid Baitur Rahim Kota Fajar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru-guru ditanya. Pertama, yang mulia Ketua Haji Hijratuddin, berikutnya yang beliau akan menyampaikan menyangkut dengan tasawuf, berikutnya oleh Tengku Haji Mubarak, beliau akan membahas menyangkut dengan tauhid, dan oleh Tengku Bur dari Pasti, beliau akan membahas masalah fikih, dan oleh yang mulia Ustaz Reza Nasrianto SMH, beliau membidangi tentang tafsir. Jadi sebelum acaranya itu akan dipandu oleh yang terhormat Tengku Imam Masjid Baitur Rahim Kota Fajar beserta Tengku Muhammad Wali. Jadi sebelum acaranya kita ikuti, marilah kita dengar kata-kata dari Bapak Kecil Desa Kota Fajar, kata-kata dari Kecil Kampung Kota Fajar yang akan disampaikan oleh Kecil Tengku Sudirman. Kepada Tengku Sudirman, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kudrah dan iradahnya kepada kita yang pandu sehingga di malam yang berbahagia kita dapat menghadiri undangan daripada panitia pengajian Arfah, barangkali sekaligus dengan penutupan majelis taklim yang di masjid kita Masjid Baitur Rahim Kota Fajar. Selalu dan salim, mari bersama-sama kita hadiahkan ke penghuluan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berhasil menarik umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, lagi yang kita rasakan di malam yang berbahagia. Selalu dan salam kepada al dan sahabat beserta dengan keluarga beliau yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan singar-singar Islam di akhir dunia yang padanya. Doa restu kita bersama kepada alim ulama, baik ulamanya mutaqaddimin
maupun ulamanya mutaakhirin, taklim, kemuliaan beserta dengan kehormatan yang Tuan hormati Bapak Camat Kecamatan Keluk Utara beserta unsur-unsur musbika yang lain yang telah berhadir di malam yang berbahagia. Yang Tuan hormati anggota DPRK kita juga ikut serta di malamnya bersama-sama kita. Yang Tuan hormati kecil-kecil sekdes yang jatuh memenuhi undangan daripada panitia pelaksanaan acaranya. Kemudian sekdes Kasih Kaur 28 Kampung Kota Padang yang telah berhadir yang Tuan hormati. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir yang Tuan hormati. Dan yang kamu muliakan, gure-gure ditanya yang di atas panggungnya, nyonya ke penerus al-ulama'ul warisatul anbiya, nyonya yang dikenal al-ulama'ul warisatul anbiya, nyonya tempat rujukan ditanya. Barangkali jalan-jalan ini adalah yang lebih lupa. Nyo peluang bak kita di malam yang berbahagia. Gure-gure kita pandu barangkali hanya kamu sebutkan nantinya. Sido-sido, namun sama-sama kata kalau nyo yang sangat bertuan muliakan. Kemudian istimewa kepada panitia penyelenggara yang bersusah payah bikin acaranya, bekerja sama dengan pemuda-pemuda bagi kampung-kampung Kota Padang sehingga sukses acara nikmat malam yang berbahagia. Saudara-saudara akan baru, saudara-saudara Tuan yang hadir di malamnya, yang sebenarnya secara klarifikasi penduduk kampung Kota Padang kontinyo menyatakan macam lebih kurang lebih dapat itu sekurang kurang kakak. Namun menurut kehadirannya barangkali baru-barunya halangan, tapi lagi halangan yang nabak ini barangkali sehingga ada demi hadir di malam yang berbahagia. Sementara ini nanti sepanjang kiranya berlalu untuk jajanya bak kuliah-kuliah kita yang nanti dia di panggung dari bertanya berpemandang keluhan, berpemandanglah segala yang terganjal dalam pikiran kita dalam kehidupannya, baik halal maupun haram. Dia mengambil kesempatan kita bertanya, tetapi hanya dirinya tengok orang menjawab baru. Sebenarnya harapan Tuan selaku kecil kampung Kota Padang menyonya acara-acara yang lainnya sama-sama kita hadiri. Hanya mampu dari yang bertanya, muncimanya, jangan nontonnya ada kuliah-kuliah yang lain yang banyak, sehingga pahala mendengar itu sama besarnya dengan pahala si penanya. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah, bersyukur dari malam yang berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kemudian acara yang lagi nirba barangkali menjadi bekal kita untuk berpuasa di bulan yang akan turun, sehingga puasa katanya, ibadah katanya sesuai dengan rukun dan syarat sah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali menyonya acara-acara yang lagi nirba, mari sajan-sajan kenal putu-putu pak saudara kita menguraikan ataupun memaparkan apa yang kita tahu. Kita mesti mengetahui terlebih dahulu
apa yang dikatakan dengan tasawuf? Guru yang itu dengan tasawuf. Tasawuf adalah ilmu, satu ilmu yang dengan ilmu tersebut mengenal keadaan nafsu. Dengan ilmu tasawuf yaitu mengenal keadaan nafsu, terpujinya nafsu tersebut dan tercelanya nafsu, dan cara menyucikan nafsu daripada yang tercela dan menggantinya nafsu dengan sifat-sifat dengan yang terpuji. Itulah yang dikatakan dengan tasawuf. Tasawuf adalah satu ilmu yang dengan ilmunya dapat keadaan nafsu. Bagaimana nafsu? Gaya nafsu ataupun roh nafsu. Penempatan ilmu tasawuf adalah perbuatan hati dan indera. Perbuatan hati dan indera. Indera yaitu mata, telinga, lidah, indera yang lima. Itulah penempatan ilmu tasawuf. Di dalam diri hamba itu terdapat nafsu. Nafsu dibagi kepada 7. Ada yang tercela dan ada nafsu yang baik. Nafsu yang tidak baik adalah nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang selalu bersifat dengan keburukan, takabur, ujub, ria, itu tidak baik. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang sekali-kali taat dan kadang-kadang maksiat. Yang nafsu lawamah, menjadikan taat, menjadikan maksiat. Yang nafsu lawamah, kalian nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tak tenang, yang tak tegak, itu kepada taat. Kalian nafsu mulhimah, nafsu ya yang dengan nafsunya ilham ilmu, itu ilmu pengetahuan, itu nafsu mulhimah. Selanjutnya nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Kalian nafsu marudiyah. Yang terakhir adalah nafsu kamaliyah. Ada nafsu yang nara manusia. Kata-kata tasawuf diambil daripada kalimat safa. Mana safa? Bersih daripada yang keruh. Yang punya yang bahasa itu hana jiko, hana mengkedok. Yang klik, yang hana jiko dan hana mengkedok. Yang dikenal dengan safa. Urut tasawuf dikenal dengan sufi. Sufi adalah urut yang bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik
dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Bagi ulun tasawuf, bagi sufi, nalapai yang lapai ulun sufinya dipakai dari ulun yang hana minum dipakai dari ulun yang hana minum disalahgunakan, yaitu syariat, tarikat dan hakikat. Hakikat yang ikut dengan syariat, adalah hukum yang dituntut Pak Rasulullah, dan syariat tarikat adalah mengamalkan dengan hukum, sedangkan hakikat adalah hasil daripada syariat dan tarikat yang itu hakikat. Antara syariat, tarikat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Hanya terpisah antara tarikat, antara syariat, tarikat dan hakikat. Di urung yang hanya menginumnya dipisahkan. Dipisahkan. Bagaimana dipisahkan? Katanya makanya, temayang. Kekenanya pun temayang hakikat. Bagaimana yang batu temayang hakikat? Hanya temayang. Yang hakikat ataunya. Yang lagi dengan pengertian daripada hakikat. Hakikat adalah hasil daripada syariat dan tarikat, mengamalkan, bukan tidak mengamalkan. Untuk sampai kepada sufi, sufinya hana muda, untuk sampai kepada sufi, kemudian sufi yang tanya benar-benar yang terhadap budaya, sifat tata cara yang sebenarnya, yang mengerti tentang tarikat. Pokok-pokok di dalam tasawuf ada daripada segala macam disiplin ilmu, karena menyangkut dengan asasiyah. Apa itu asasiyah? Fondasi. Jadi menyokatkan masalah tauhid. Hadirin dan hadirat sekalian, nyo sama lagi tanya punya fondasi. Emang yang ada masalah mana? Tapi menyambung berbagai undang itu penggunaan dari undang-undang. Gaul hanya jadi wanita saja. Yang menanti ilmu akidah. Apabila ilmu akidah ini masih dipertanyakan kesahihannya di dalam hati seseorang, maka apapun amal ibadahnya tidak akan utuh sebagai catatan kebaikannya, yang mana asasiyah. Maka berbuatlah beliau ini, apabila ada kesalahan, kesilapan, tolong diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu akidah ini merupakan satu ilmu
yang telah ada jauh sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka dikarenakan semua nabi dan rasul yang diutus ke muka ini, Bandung bertugas untuk berdakwah tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya bayangkannya ilmu tauhid hanya ada untuk budaya umat Muhammad, tidak. Contohnya sembahyang Jumat, apa hukum yang Allah wajib hanya budaya umat Muhammad. Umat Nabi hanya mendengar sembahyang Jumat, ada mudah-mudah. Itu kata umat Muhammad sembahyang Jumat. Namun ilmu tentang tauhid, ilmu akidah, dia merupakan sesuatu yang baru. Allah perintahkan untuk didakwahkan oleh semua rasulnya hingga kepada penerus para rasul. Yang ada penerus para rasul itu adalah guru-guru kita yang bernama ulama. Mereka juga punya PR daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkannya. Jadi bakalan berbahagianya mewakili daripada bantuan umat melalui bidang kelutuan. Mudah-mudahan dulu yang kamu sampaikan itu satu persatu yang sesuai dengan kehendak maksud anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam tadi Al-Quranul Karim surat Ali Imran, wal takum minkum ummah, harus ada di antara kelompok masyarakat satu komunitas yang bertugas untuk menyampaikan kebaikan. Harus ada wajib. Dan kelompok itu harus menyampaikan semua komunitasnya tentang amar ma'ruf, anjuran untuk melakukan kebaikan. Dan juga kelompok itu menyampaikan kepada masyarakatnya tentang pelarangan-pelarangan segala keburukan dan kejahatan. Ini perintah Allah dalam Quran Al-Imran. Apabila hal tersebut ada dan terprogram dengan sempurna, dia akan menjadikan minal muhtadin, maka kelompok masyarakat itu akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia, dalam barzakh, hingga di akhirat kelak, insyaallah. Nah, jadi hadirin sekalian, bahasa dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun totalnya, dia lebih dakwah tersebut di Mekah, yaitu 13 tahun. Di Madinah ada 10 tahun. Menjamur 13 sama 10 sama dengan 23. Alatnya betul 23 insyaallah. Jadi masalah Lailatul dakwah Nabi yang mulia di Mekah, dia hampir seluruhnya didominasi oleh dakwah akidah. Lailatul. Sedangkan masalah akhlakul karimah dan syariat, dia hanya memiliki jangka waktu 10 tahun. Masalah tidak banyak, cuma tentang ketuhanan. Namun butuh waktu 13 tahun untuk lagi berdakwah. Maka karena masa Rasulullah dakwah di Mekah, masanya beliau versi ketuhanan. Lalu jemaah batu yang ngaji lata, dia semua ini latanya. Daya jemaah Uzza, daya jemaah Jid, daya jemaah Iblis, daya jemaah pakai. Saya rumah gue di jemaah baju. Yang ini
Jadi karena ada versi ketuhanan, maka PR yang sangat besar bagi Nabi sehingga butuh waktu 13 tahun untuk menyelesaikan permasalahan ketauhidan umat manusia. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Jadi di masa para sahabat, masalah ketauhidan tidak dipermasalahkan, sehingga hanya istilah katanya ilmu tauhid anak. Karena menurut seragam ketauhidan oleh Rasulullah SAW. Banyak timbul masalahnya, yaitu di saat terjadinya perpecahan setelah wafatnya Nabi. Ya, waktu Nabi meninggal dan pegang amal lagi waktu lahir Senin. Nabi itu meninggal Senin. Senin meninggal Nabi, kamu lagi timbul bibit-bibit perpecahan akidah. Makanya masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar mayoritas waktu beliau digunakan untuk memerangi murtadin, yaitu orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sebelum terlanjut sejarah ilmu tauhid, sebagai berikut catatan kecil perlu sampaikan Pak Khawili dan hadirat saudara-saudara yang mulia. Apa hukum Allah yang pertama wajib diatur budaya umat manusia yang tabayun dan berakal. Jadi banyak puasanya wajib. Kira-kira apa itu wajib? Wajib satu perintah jika sukses dilaksanakan hadiahnya sudah. Namun sebaliknya jika gagal dilaksanakan karena satu dan lain hal, maka ancamannya neraka. Jadi sekarang sembahyang wajib, sembahyang tak mau suruh berubah, sembahyang wajib, sembahyang tak mau berubah, itu wajib. Yang ini kalau sampaikan di bidang puasa, di bidang sembahyang, di bidang haji, naik yang wajib tunai ini menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmunya ini. Contoh, ilmu tauhid, ilmu akidah adalah satu ilmu yang didefinisikan secara sederhana merupakan sebuah pengetahuan untuk mengenal Allah dan sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikenal dan diyakini. Seandainya saudara kita yang hanya mengerti tauhid dipastikan hanya dipuji Allah. Di saat hanya dipuji Allah, wajib dibayar semua. Kadang-kadang cuma Allah lagi, kadang-kadang beda upahan itu. Mustahil seseorang bisa menuju satu alamat jika dia tidak tahu di mana alamat itu. Ujian dia awak berasa di Jidol, di tempat pasal-pasal yang tak ada. Kayak budak-budak tu kecamatan, budak-budak, kayak budak-budak di tempat. Dia guna dapat uang lagi. Maka hanya di tempat alamat. Jadi menara silahkan yang ibadat diakui di jemaah Allah, tapi Allah hanya ditui. Yang kadang-kadang yang di rumah kita saja, naudzubillah. Cuma naudzubillah. Gak wajib. Kemudian pulang yang wajib, ilmu pulang yang wajib kita ketahui. Ilmu fikih yang akan diuraikan apa? Yang mana dengan ilmu fikih hendaknya mampu melaksanakan satu penyembahan kepada Allah menurut kehendak Allah. Lagi itu dalam hadis dari Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Awalnya kamu sembahyang dengan kubur.
Dan kamu butuh bayar lagi itu dia. Yang dikelilingi. Artinya Allah menghendaki melalui Rasulnya bahwa kajian orang harus bertugi menurut hukum 13. Seandainya hanya mengetahui ilmu fikih, yang dengan ilmu dahulu, makmum di mana? Ilmu dulu, makmum di dulu. Yang dua ilmu begini juga, ilmu fikih. Karena hanya ilmu, maka hukum belajar ilmu fikih mendampingi ilmu tauhid sama-sama wajib. So yang kamu mengerti fikih, nah juga. So yang ada itu dua hanya mengerti fikih, nah tempat merah. Sudah ada, ada. Nah kalau ilmu yang wajib yang mendampingi fikih dan tauhid, yaitu yang ada yang urai kita amci, yaitu ilmu tasawuf. Ya, sama-sama dari dua antara lain fungsinya untuk menjaga supaya amal ibadah kita mendapat panen hasil di dunia bahwa akhirat. Jadi BKP gedanya dan kali kita terbayang padahal kamu hadis Nabi yang berpegang al-asadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hababa. Rasa dengki di dalam hati memusnahkan semua kebaikan. Laksana api besar memusnahkan ranting-ranting dari kecil. Tapi kan ini yang guna seperti padahal pada yang buka doa kiamat apa yang nanti karena hasud ataupun dengki. Yang mana obat dengki ada dalam ilmu tasawuf. Maka tiga ilmu ini serahkan yang membina materi keilmuannya terdapat di dalam Al-Quran. Jadi maka sangat penting belajar juga ilmu tentang Al-Quran terlebih untuk mentafsirkan makna-makna ayat Al-Quran. Maka insya Allah Pak Malam yang berbahagia hadirin dan hadirat sekalian, dia akan dipeduli di hatinya. Ure-ure yang insya Allah akan berubah sama-sama mengenai pentingnya ilmu-ilmu yang satu ini untuk tak belajar kuno. Jadi belum dalam hati pembahasan mengharapkan benar di antara kita itu yang meninggalkan tempatnya. Nah, maka alhamdulillah. Jadi yang merasa menandile, menandile kami kondisi itu pun kita dapat seperti ada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu perkataan syahadat dalam berjanji pada hari ini kita nyok dan umum umum yang lumayan punah, benar ya? Yang jelas dipegang dalam satu hukum ini hukum takabur sembahyang yang kami Pak jamaah sedangkan imam itu yang benar, dia hukum kabarnya sah. Tapi tidak aula, pokok tidak aula karena imam itu yang benar, tidaknya tak yang roti. Jadi sama si lagi imam tidak dapat dua, tidaknya mungkin pada bohongan. Jadi nanti dua. Tapi mereka tapi hukumnya tidak aula. Jadi mana tidak aula dia makruh urut yang sembahyang. Dan pertanyaannya jawaban ini sembahyang sah tapi tidak aula. Alhamdulillah karena jawaban. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslimah bercadar tapi memelihara anjing? Ini sedikit keliru pertanyaan. Sebenarnya jangan dijamah bercadar, tapi muslimah saja. Seolah-olah di sini menyebutkan muslimah bercadar. Bagaimana hukumnya seorang muslimah tapi memelihara anjing yang lagi viral? Mohon penjelasannya. Yang lagi viral kebetulan bercadar.
Tapi yang perlu ditanyakan hukum memelihara anjing untuk seorang muslim dan muslimah. Maaf. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya seorang wanita memakai wangi-wangian dengan niat untuk menutupi bau badannya? Ini sedikit kurang pertanyaannya, seharusnya ditanyakan kalau untuk orang lain. Kalau untuk suami nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakai wangi-wangian untuk menutupi bau badannya? Mohon penjelasannya. Hal ini kami minta kepada Ustaz Reza untuk menjelaskannya. Terima kasih. Sebelum dua jauh dua pertanyaannya, perlu tuan pertegas kembali pertanyaan yang kedua tentang fikah kuno. Bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Yang dijawab oleh Guru Bodoh jelas, berarti puasanya sah. Cuma pertanyaan berikutnya, jut ada sebagainya. Jawapan itu. Jadi jawab betul butuh pun Nabi Muhammad berarti jut atau Tuhan aja juga. Puasa sah apa enggak? Sah puasa. Karena memang yang membatalkan puasa tidak disebutkan yang meninggalkan sholat. Tapi izin telah haji. Ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW di mana Nabi bersabda, Inna awwala ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat besok adalah sholat, puasa. Wa idza saluhat saluha 'amaluhu kullu. Apabila sholatnya itu mantap, yang lain pun mantap. Wa idza fasadat fasada 'amaluhu kullu. Apabila sholatnya itu kurang, maka amal yang lainnya pun kurang. Jadi itu hukum ini, haji. Sah puasa? Sah. Menjatuh kepada tinggalkan sholat, hanya untuk mungkin ada pertanyaan ataupun penjelasan yang lain. Kemudian berikutnya, bagaimana seorang perempuan yang memakai minyak-minyak wangi untuk menutupi bau badannya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ay imra'atin ista'farat wa marrat biqaumin liyajida rihaha fahiya zaniyah." Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian lalu melintas di suatu kaum untuk didapati wanginya, maka perempuan itu mendapatkan dosa penzina. Maku bakutnya mendong kamu udah ku haji sih lagi nya. Lagi bukan ada protokol, no. Untuk balakon katanya, wayang katanya dan sebagainya. Apakah boleh kita berwangi-wangian? Lantas bagaimana kalau kita kerja dan sebagainya? Peganglah sebuah hadis yang lain di mana Rasulullah bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengahnya. Maka kita pakai minyak wanginya, baik agama ataupun minum yang sedang-sedang saja. Jadi minyak-minyak untuk gigit, minyak wangi yang tanpa alkohol. Jangan pakai minyak wangi yang bermerek Axe yang bikin bidadari lupa diri. Jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja. Lantas bagaimana pertanyaan yang lain mengenai perempuan yang memakai cadar tapi memelihara anjing? Terserah memakai cadar ataupun tidak, termasuk kita lagi-lagi. Ini ada peristiwa bersama Rasulullah SAW ketika Jibril alaihissalam tidak kunjung turun membawa ayat-ayat Allah sampai Rasulullah merindukan akan kedatangan wahyu. Namun setelah itu Jibril turun, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa tidak turun-turun? Ternyata di perkarangan rumah Rasulullah ada bangkai anjing. Geger oleh Nabi, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing, yang ada patung, meskipun bercadar ataupun dan sebagainya. Maka hati-hati katanya menyatakan itu menghalangi keberkahan malaikat yang ada di rumah katanya. Maka kita menyatakan di bibir kampung itu lagi nyangkit lah kampungnya supaya tuh mereka.
Maka kucing diciptakan atas Allah. Nah, untuk yang lain, salah satunya adalah untuk berburu dan sebagainya. Cuma cara katanya melihara haji jangan sampai menghalangi keberkahan datangnya malaikat. Jadi bagi ini umpung kami, kita perlu umpung apa? Umpung apa dulu? Abu Jiru. Yang ukuran ada ijak kecil jadi haram salah. Jangan sampai jangan menghalangi malaikat ke tempat kita. Jadi benar-benar jawaban dulu. Selama Haji Ustaz sambung dulu masalah hukum jual online, di mana kita terjadi transaksi tanpa bertatap muka dan COD kalau bagi di tempat, sedangkan barang hanya melihat gambar. Ini mohon penjelasannya. Cabut 7, sejauh mana peranan tasawuf sebagai benteng mengatasi dekadensi moral pada anak-anak di zaman yang serba canggih ini, karena ini kan ada dampak positif dan dampak negatif. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, dalam sebuah muzakarah pada tahun 2020 di Aceh Selatan sudah membahas mengenai jual beli online. Jadi karena ini adalah transaksi yang modern yang timbul di kemudian hari, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka sebagian mengatakan tidak boleh karena majelis akad tidak ada. Kata tidur dari kampung, tidur di luar, barang tidak nampak di tempat. Namun para ahli ekonomi Islam kontemporer melihat jual beli online itu dikategorikan dalam bai'us salam dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi. Salah satunya apa? Awalnya tablo menjadi api online. Berarti lagi itu kriteria yang ada disampaikan dalam brosur itu harus seperti itu barang yang dikirim untuk kita. Nyempah kita jawab kita dari Pon Medan, Buto, Iblo, sekian Pak, Blok, Ustaz Medan dan sebagainya. Ini semuanya adalah via online. Ayo yang transaksi jual beli online, apakah apabila dalam keadaan mubarak macam bertanya lakukan apabila barang itu memang kebutuhan daruri katanya. Bahkan untuk terjepit daripada khilaf ulama. Ini lagi contoh, saya upload online cuki itu ada online ataupun cuki minum. Ini bukan banyak kalau ini kompul hawa cukinya yang mana. Upload online dia kurang-kurang barang yang ada ini. Ini orang cuki di online. Kita mau cuki dia kakak dan sebagainya. Kak, dalam jual belinya nak istilah berbeda dengan judi online. Dan harus tidak. Ayo kepadanya yang kedua, bagaimana kemajuan teknologi bisa menjaga akhlak generasi. Maka berdua sampaikan, HP teknologi itu ibarat pisau. Mudah tajuk baru rumah kerjanya yang jumpa maka. Tapi mudah tajuk baru pekan, diungkur dan sebagainya, menurut keahliannya. Tapi kalau pisau kita berikan kepada anak-anak yang belum masanya memegang pisau, maka masalah pisau itu justru akan memudaratkan. Begitu juga dengan kemajuan teknologi. Ini berdua sampaikan, yang galak-galak menjudi online, cheat, job, PUBG dan sebagainya, fatwa ulama haram. Nyampe itu jual beli online, pertama judi online. Jadi yang berdua sampaikan 2 minggu yang berikut, Donald Trump turun daripada Presiden Amerika, nyanda gedung yang dimiliki oleh Donald Trump sebagai salah satu pusat kasino dunia. Jadi main kasino, main judi, jangan langsung bekerja. Apa lagi tanya main judi? Pokok tanya apa? Awak langsung main judi ya. Apa lagi tanya main judi? Kabar lagi, kabar langsung. Tapi yang gedung kasino di Amerika yang dimiliki oleh Donald Trump sudah dibombardir, hancur, dirobohkan. Itu bermakna apa? Judi yang bersifat langsung itu sudah diterjemahkan ke dalam teknologi. Jadi chipnya adalah raja-raja judi Thailand, Amerika, Eropa, yang jadi negaranya saja. Oh, benar.
Maka ini coba kita hati-hatikan bahwa tadi cip juga mobil juga dengan dia ya kutub khairah umrah sampaikan ayah no memperingati maka hindarilah kitanya tentang yang judi online, jual beli online kuno. Hanya kira-kira jawabannya lebih difokuskan kepada hal-hal yang memang perlu untuk tak online. Oke, silakan. Ya, peranan tasawuf, Ustaz. Peranan tasawuf untuk mengatasi jadinya gimana? Apakah hanya dari orang tua atau hanya dari ibu ataupun bagaimana? Ya, maka lagi disampaikan oleh ayat gunung berurutan. Dia adalah tamsilan klasik. Tauhid itu ibarat tanah, fikah itu ibarat tanah, tanaman, tasawuf itu ibarat pagan. Maka disebutnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man lam tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazid min Allah illa bu'da. Siapa yang salat tapi hanya mencegah salatnya daripada perbuatan keji dan munkar yang tujuan tasawuf no, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah tapi justru bertambah jauh. Cuma dia tamsilan wujud. Jadi orang kuliah aja mereka tukunya ada gaduh menci, ada gaduh anak sembahyang dan sebagainya, gaduh mengapi dan sebagainya. Jadi kepegang oleh gurenya wahai mak menyewa drone dalam rumah BN-nya tiba-tiba tutup kebakaran. Apa yang kau lakukan wahai ibu untuk menyelamatkan anakmu yang lagi main cinta, yang tengok lele ngongking, yang tengok lele chatting apa satu dan sebagainya. Itu lemaknya menyebabkan kebakaran hanya kita berdiri pada endgame. Paling-paling pada kali tak jauh api tapi henti selamat. Itu lemaknya wahai ibu lagi tu berusaha untuk selamat bro dan ambil bro daripada kebakaran api dunia, maka lebih dari itu yang harus engkau lakukan untuk menyelamatkan anak-anakmu daripada api neraka jahanam. Maka yang menjadi penting adalah keluarga yang pertama, ulah masyarakat. Pilihan kamu lagi kepada bapak ibu kamu yang menanyakan secara langsung itu yang pakai ini sebut nama supaya lebih jelas. Sebut nama itu yang banyak tersedia. Untuk sesi selanjutnya ini beberapa pertanyaan sudah kami bagi kepada guru-guru kami yang mulia. Jadi untuk pertama sekali kami persilakan Abah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan seterusnya adalah bolehkah orang yang tidak sholat menerima fitrah? Jatuh fitrah. Jadi secara umum berarti jatuh. Tujuh orang yang anak mayatnya jid diterima jatuh. Ulama telah pendapat menyatakan tentang masalah orang yang anak mayat diterima jatuh. Dia yang anak mayat ada yang belum. Kadang anak mayat belum kaya. Jadi malu berarti jatuh fakir miskin. Karena pentasawufan adalah kepada fakir miskin. Fakir miskin tersebut anak mayat. Jadi jadi dijatuh wujud diterima anak. Jelas pendapat ulama menyatakan yang bahwa fakir miskin yang anak mayat wujud diterima jatuh. Nah, apa pendapat bukan hukum? Nah, apa pendapat bukan yang baik. Jadi karena umur yang anak mayat dalam agama dihormati. Ini orang kalau di dalam kampung ya anak mayat ini dulu di imam, dulu di pengingat dari anak mayat. Lewo dicoba anak itu yang korban. Tapi tetap ditanam kepada tempat makbarah Islam karena anak mayatnya kan diinginkan anak wajib mayat. Tetap diinginkan wajib mayat tapi ditinggal mayat dengan bor. Yang pakai coba yang berimu. Nah, dalam agama orang anak mayat nikmati juga dibilangnya besok
Sebenarnya tujuan adalah Imam memberi makan, suruh hidupkan. Jadi dia kata agamanya dasar hukum berpegang, takkan dipahami. Yuk jatuh ke urut fakir yang anak mayat. Jadi kalau boleh dia anak dia saya fakir ni. Kalau ada, jadi kilau mengambil dari kalau ada. Nah urut yang memang berhak, urut juga ibadah dia hidup fakir miskin, ibadah yang kuat, jamaah ramena terpinggirkan. Dia benar yang punya dia ada bukan anak mayang, tapi kamu mengenal. Kita fakir, mayang anak, tapi non dosa dia. Dia berhabar dia. Nah ini anak dia kopi semua je nak. Nah anak kaya ini orang itu. Dah. Kemudian yang kedua nampung di bukro. Dapat ulama yang mengajarkan sabuk, ada yang sabuk itu bukro. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, ceramah di dalam TV. Masalah hukum Islam, bolehkah kita amalkan? Boleh. Selama hal tersebut tapi jelas. Mana ni ada nama yang ceramah hanya di dalam TV yang tahu gua menu. Nah, bang, sebab itu nah yang hanapas menurut mudikun mazhab kejayu, menurut aliran kejayu. Jadi kuat Bandung kuat mutlak. Ada nama yang sebagai manfaat terhadap kejayu, sebagai fadilah amal, silakan untuk beramal. Tapi untuk berjelas, saya mendebat hukum, saya mendebat orang yang hukum. Yuk cepat, yuk yang harus dengar di dalam ceramah, yang lagi yuk. Betul lagi yuk, pun yuk menamakan ataupun anak. Jelaskan ini. Kan? Pada satu musibah kematian, kakaknya yang meninggal dunia, kakaknya kepala keluarga. Nah, kakaknya yang meninggal dunia, kemudian ada anak yatim yang ditinggalkan waktu keduri malam 1 sampai dengan malam 7 ada harta anak yatim yang kita konsumsi ataupun makan. Bagaimana hukumnya? Hukum baju harta anak yatim